Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas Umar bin Khattab, sahabat Nabi bergelar Al-Faruq yang ditakuti setan. Jangan lupa subscribe video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Jika membahas tentang para sahabat Nabi, tentulah kita akan mendapati nama Umar bin Khattab sebagai sahabat yang sangat pemberani. Bahkan atas keberanian beliau, setan pun akan minggat jika berpapasan dengan sahabat satu ini. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Umar bin Khattab radhiyallahu an mendekat kepadanya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ketahuilah wahai Ibnu Khattab, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, sungguh tak ada setan yang berpapasan denganmu di suatu jalan, melainkan setan tersebut akan berpaling ke jalan lain untuk menghindari dari jalanmu." Sahabat Pena Pencari Hikmah, lantas siapakah Umar bin Khattab sebenarnya? Sampai-sampai tak jarang kita mendengar dan membaca namanya jikalau membahas tentang sahabat-sahabat yang dikenal atas keberaniannya itu. Ialah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qad bin Razah bin Adi bin Ka'am bin Lu'ay bin Ghalib. Sedangkan ibunya bernama Hantamah binti Hisham al-Mughirah, yang dimana nasabnya ialah Hantamah binti Hashim bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum bin Yaqzah bin Murrah bin Ka'am bin Lu'ay bin Ghalib. Adapun jika kita berbicara tentang usia beliau, rupanya beliau terpaut usia 13 tahun lebih muda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ataupun lebih tepatnya beliau lahir 13 tahun setelah serangan pasukan Raja Abraha ke Mekah. Ciri fisik Umar bin Khattab seperti yang dijelaskan oleh At-Tabari dalam kitab Tarikhur Rasul wal Mulu, dikatakan bahwa Umar bin Khattab digambarkan sebagai orang Arab yang berperawakan tinggi, kepala bagian depannya pelontos, selalu bekerja dengan kedua tangannya, matanya hitam, dan kulitnya kuning. Namun dalam sumber lain dikatakan bahwa warna kulit beliau putih hingga kemerah-merahan, giginya putih bersih, serta selalu mewarnai jenggotnya dengan inai. Selain itu, beliau pun dikenal sebagai salah seorang sahabat yang sangat kuat dalam berduel, memiliki jiwa yang bersih, tegas, tulus, serta memiliki watak yang keras. Dari watak keras inilah rupanya berasal dari asuhan sang ayah yang memang sewaktu kecil, seperti ketika Umar didapati mengembala kambing-kambingnya dengan lengah, tentu sang ayah akan memukulinya dengan keras. Mengenal istri dan anak-anak Umar bin Khattab. Di antara istri dan anak-anaknya ialah Zainab bin Maz'um atau saudari Utsman bin Maz'um. Dari pernikahan inilah beliau dikaruniai 3 orang anak, yakni Abdullah, Abdurrahman, dan Hafsah. Mulaikah binti Jarwal, istri yang diceraikannya ketika terjadi perdamaian. Dari pernikahan inilah beliau dikaruniai 2 anak, yakni Abdullah dan Zaid. Quraibah binti Abi Umayyah al-Makhzumi, yang diceraikannya ketika terjadi perdamaian. Ummu Hakim binti Al-Haris bin Hisham, sebelumnya merupakan istri dari Ikrimah bin Abu Jahal, dan Ummu Hakim dinikahi oleh Umar bin Khattab tidak lain Ikrimah bin Abu Jahal, syahid dalam peperangan di negeri Syam. Dari pernikahan ini beliau dikaruniai seorang putri yang bernama Fatimah. Jamilah binti Asim bin Sabit dari suku Aus. Atikah binti Zaid bin Am, sebelumnya merupakan istri dari Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu an. Ummu Kulsum, putri Ali bin Abi Thalib, di mana beliau menikahinya dengan perkataan yang sebagaimana diriwayatkan oleh Tabrani, Hakim, dan Al-Baihaqi. "Sesungguhnya aku menikahinya disebabkan perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seluruh wasilah dan nasab akan terputus pada hari kiamat kecuali wasilah dan nasabku, serta dari pernikahan inilah lahir Zaid bin Ruqayyah." Selain itu, beliau pun pernah ingin menikahi putri Abu Bakar yang bernama Ummu Kulsum, akan tetapi Ummu Kulsum enggan menikah dengannya karena merasa bahwa Umar bin Khattab sudah tua sekalipun seorang khalifah.
Kemudian dikatakan pula bahwa beliau pernah menikah dengan wanita Yaman yang bernama Luyah. Namun beberapa sumber mengatakan bahwa Luyah hanyalah seorang budak dan bukan istri beliau. Julukan Umar bin Khattab karena keberanian, tegas, dan kuat berpendirian, maka wajar jika Umar dijuluki sebagai Al-Faruq yang dapat diartikan sebagai penjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dapat pula dimaknai sebagai orang yang memiliki keberanian, karena memang keberanian Umar bin Khattab tidak perlu diragukan lagi. Dan atas keberaniannya lah rupanya sebelum Umar bin Khattab masuk Islam dan masih berstatuskan sebagai penentang kuat dari dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, "Ya Allah, perkuatlah Islam dengan salah satu dari orang yang lebih engkau sukai, Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham." Dan ini tentu terjadi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu mengenali keberanian seorang Umar, sehingga beliau berharap kepada Allah agar Umar bisa masuk Islam dan memperkuat agama lewat keberaniannya. Sedangkan menurut Profesor Dr. Ali Muhammad Al-Shalabi dalam biografi Umar bin Khattab menjelaskan bahwa Umar mendapat gelar Al-Faruq yang artinya pembeda karena ia menunjukkan keislaman di Mekah, dan dengan Islam itu Umar mampu membedakan antara kafir dan iman. Wafatnya Umar bin Khattab sudah menjadi pengetahuan umum bahwasanya Amirul Mukminin satu ini meninggal dalam keadaan syahid, dan kematiannya ini pun sudah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih hidup, sebagaimana dalam riwayat Anas bin Malik yang diceritakan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki gunung Uhud beserta Abu Bakar radhiyallahu an, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan, dan tiba-tiba saja gunung tersebut berguncang, maka segera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghentakkan kakinya dan berkata, "Diamlah wahai Uhud, sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi, siddiq, dan 2 orang syahid." Tidak hanya itu, mati dalam keadaan syahid pun memang diharapkan oleh Umar, sebagaimana doanya ketika usai melaksanakan ibadah haji pada tahun 23 Hijriah. Ketika itu, ia sempat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Abtah. Beliau berdoa sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Ya Allah, aku memohon kepadamu mendapatkan syahadah atau mati syahid di jalanmu dan wafat di tanah nabimu." Dan pada hari Rabu di bulan Zulhijjah 23 Hijriah, ketika beliau menjadi imam salat subuh, tiba-tiba saja beliau ditikam oleh seorang budak berkulit hitam yang bernama Abu Lu'lu'ah atau budak beragama Majusi. Terkait tikamannya, ada yang mengatakan sebanyak 3 kali tikaman, dan ada pula yang mengatakan sebanyak 6 kali tikaman. Dari tikaman inilah mampu membuat Umar jatuh tersungkur dan meminta Abdurrahman bin Auf untuk menggantikannya dalam memimpin sholat. Sedangkan si budak yang menikam dirinya dengan segera membelah jamaah dengan mengibas-ngibaskan belatinya hingga membuat orang-orang di sekelilingnya terluka. Dikatakan bahwa setelah penikaman atas dirinya, Umar bin Khattab mampu bertahan selama 3 hari. Kemudian beliau dikebumikan pada hari Ahad, awal bulan Muharram 24 Hijriah. Makamnya sendiri tepat di samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu an. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.